Maka para pemain gamenya ini benar-benar bisa masuk, bisa merasakan, dan bisa menjadi avatar atau menjadi karakter di dalam gamenya ini tadi. Sedangkan si Kuroyuki Hime ini punya avatar namanya Black Lotus yang ternyata cukup mainstream sih ya. Maksudnya dalam sebuah dunia game, ya apa sih yang mau diharapkan lebih gitu maksudku. Pasti nanti akan ada. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, saya datang kembali Sound Speak. Kembali lagi akhirnya setelah 5 bulan lamanya. Terakhir itu aku bikin segmen nostalgia itu Desember tahun lalu. Itu ngebahas Ancient Lost Canvas. Aku kembali membawakan salah satu anime lawas yang sebenarnya cukup trending di kala anime ini tayang di tahun 2012. Sebuah seri yang bisa dibilang menjadi pembuka jalan. Kenapa sekarang bisa banyak banget seri-seri yang mengusung tema masuk ke dunia virtual atau masuk ke dunia game. SAO salah satunya, No Game No Life salah satunya, dan mungkin ada beberapa seri lainnya juga yang mengusung tema seperti ini di atas tahun 2015 lah ya. Dan termasuk seri yang akan kita bahas kali ini juga adalah salah satunya. Seri ini adalah Excel World, sebuah seri garapan Kawahara Reiki Sensei, orang dibalik keberhasilan, orang dibalik terciptanya Sword Art Online. Jadi memang beliau ini Reiki Sensei pertama bikin SAO, kemudian bikin Excel World ini tadi. Dan ketika kemarin itu di tahun 2012 diadaptasi menjadi anime, tayang di spring kalau nggak salah ya, di bulan Aprilnya, banyak orang yang suka, banyak orang yang menikmati. Tapi masalahnya kelihatannya semakin kemari, semakin kesini banyak orang yang mulai melupakan, meninggalkan, dan mungkin para otaku yang barusan-barusan ini ya, itu malah nggak ngerti kalau ternyata ada seri seperti ini. Jadi langsung kita mulai aja pembahasannya seperti apa sih seri tahun 2012 ini, sebagus apa premisnya, semenjanjikan apa kelebihan kekurangannya. Mari kita bahas sama-sama. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai. Jadi ini tadi aku udah bilang, animenya itu rilis tahun 2012. Ada 24 episode, cuman 1 season doang. Ada movie-nya 1 dan ada OVA-nya berapa? 2 apa 3 kalau aku nggak salah. Ini salah satu anime yang kalau kalian coba cari di Google, mana season 2-nya atau kapan tanggal tayang season 2-nya, itu pasti muncul. Ceritanya terjadi di tahun 2046. Di mana dunia itu udah penuh dengan VR, penuh dengan AI gitu ya. Sehingga setiap manusia, karena ini latarnya sekolah ya, setiap anak sekolah tuh punya kayak sebuah kalung gitu ya, sebuah alat di lehernya namanya Neuralink, yang mana ini ya semacam kayak device yang fungsinya mirip-mirip kayak VR. Jadi semua kehidupan di ceritanya Excel World itu ya, itu semuanya udah kayak digital semua, VR semua. Nah, ceritanya ini sendiri berfokus pada salah satu anak SMA bernama Arita Haruyuki. Dia ini cebol, badannya berisi, ya tipikal anak culun loh ya. Aku termasuk soalnya, aku nggak body shaming kan ya, aku nggak menghina siapapun kan, karena aku termasuk anak culun gitu ya. Pokoknya tipikal anak culun kayak gitu dan terzolimi gitu ya, selalu dibully di sekolah. Nah, dia ini itu hobinya mainan game. Tapi karena tadi aku udah bilang ini dunia dipenuhi VR, dipenuhi AI, maka para pemain gamenya ini bener-bener bisa masuk, bisa merasakan, dan bisa menjadi avatar atau menjadi karakter di dalam gamenya ini tadi. Nah, si Haruyuki udah di dunia nyata dia cebol dan berisi gitu, badannya tambun. Di dunia game, karakternya dia babi. Nah, pokok intinya si Haruyuki ini yang seorang introvert dan selalu terbully ini gitu ya, hidupnya itu selalu ditindas. Dia itu cara untuk mengekspresikan dirinya, kebahagiaan diri itu adalah dengan mainan game. Dan dia selalu punya satu game yang bikin dia pede banget, itu game squash. Nah, tiba-tiba tapi suatu hari rekornya dia tuh, poin tertingginya dia itu dikalahkan sama seorang cewek bernama Kuroyuki Hime. Nah, long story short, intinya si Kuroyuki Hime ini ngajak ketemuan si Haruyuki ini tadi, yang mana ternyata Kuroyuki Hime ini adalah seniornya dia di sekolah. Nah, si Kuroyuki Hime ini kemudian nawarin ke si Haruyuki untuk main sebuah game bernama Brain Burst. Menariknya di game ini, para pemainnya itu ya, itu kecepatan berpikir otaknya itu bisa lebih cepat memproses daripada orang-orang pada umumnya. Sehingga mereka tuh pergerakannya kayak Flash atau kayak Quicksilver gitu ya kalau di komik DC atau Marvel. Jadi orang lain tuh diem atau gerakannya melambat, tapi merekanya lebih cepat gitu. Mereka seakan-akan berada dalam dunia percepatan. Makanya judulnya Excel World. Nah, usut punya usut, ternyata game Brain Burst ini itu game fighting, game action. Dan si Haruyuki itu punya avatar lain yang bukan babi ini tadi, modelannya kayak
Iron Man versi paling dasar ya, paling Mark 1 itu paling sederhana, tapi warnanya dia silver dan nama dia Silver Crow. Sedangkan si Kuroyuki Hime ini punya avatar namanya Black Lotus, yang ternyata Kuroyuki Hime ini mengajak si Haruyuki untuk main game ini untuk bisa dibilang membantu dia melakukan harapan dan misinya dia, dimana sebenarnya si Kuroyuki Hime atau Black Lotus ini adalah salah satu pimpinan atau kayak game master gitu bisa dibilang ya, dan harapan dia itu bisa mencapai level tertinggi dalam gamenya, yaitu level 10, yang mana itu susah dan nggak bisa dilakukan sejauh ini. Maka dia minta tolong sama si Haruyuki, tolong aku perlu asistensi kamu, aku perlu bantuan kamu untuk bisa mencapai level tertinggi ini tadi, untuk menguaklah rahasia dan mencapai ya namanya setiap pemain lah ya pengen mencapai level tertinggi dalam sebuah game. Dan sebenarnya selain itu si Kuroyuki Hime ini juga entah kenapa dan entah bagaimana bisa suka sama si gembrot Haruyuki ini tadi. Dan dari situlah perjalanan cerita Haruyuki dimulai, dimana dia masih level 1, lama-lama nanti dia akan naik level dengan begitu banyak rintangan dan musuh yang harus dihadapi. Jadi kurang lebih premisnya Excel World itu seperti itu. Nah ini seri aku pribadi merasa ya, karena aku udah pernah bilang kalau aku tuh nggak suka dan nggak bisa nonton seri bergenre isekai. Tapi seri ini pribadi mungkin masuk ke isekai menurutku, sehingga aku selalu bilang ini adalah satu-satunya seri isekai yang pernah aku ikutin. Meskipun sekali lagi di post IG ku kemarin ya, aku post kemarin, yang belum follow tolong di follow. Itu aku kemarin udah bilang kalau ada perdebatan lah ya, ada polemik terkait kriterianya isekai itu apa sih, dan banyak orang yang memang bilang kalau SAO itu bukan isekai. Dan sebenarnya mungkin Excel World ini juga seperti itu. Tapi gimana pun juga karena ini masuk ke dunia virtual, masuk ke dunia game, aku pribadi sih menganggapnya isekai. Cuman kita nggak akan membahas detail soal itu, oke? Kita tinggalkan itu. Aku udah bilang nggak suka isekai. Buat kalian para master isekai silakan berdiskusi sendiri aja. Untuk musiknya, ini dulu begitu aku denger openingnya kan ada dua ya. Pertama itu judulnya Chase the World, kedua Brush the Gravity. Itu aku suka banget. Langsung aku download di HP, dan karena aku memang introvert gitu, jadi setiap kali keluar rumah itu aku selalu pakai earphone dan selalu dengerin dua lagu ini, dua openingnya. Dan sekarang setelah barusan aku rewatch animenya, ngedengerin opening itu lagi, nostalgia banget, bener-bener enak, bener-bener catchy dan asik aja buat didengerin dalam setiap kondisi. Nah selain si Haruyuki sama Kuroyuki Hime, ada beberapa karakter lainnya juga. Cuman yang jadi protagonis utama itu ada 4 ya. Ya 2 mereka itu tadi. Kemudian ada 2 sahabatnya si Haruyuki dari kecil. Ada namanya Takumu sama Chiuri, yang mana 2 karakter ini nanti juga adalah Burstlinker. Burstlinker itu sebutan buat orang-orang yang main gamenya ini, game Brain Burst ini. Nah nanti sering perjalanan cerita juga akan lebih banyak karakter-karakter yang muncul gitu ya, karena si Kuroyuki Hime ini mendirikan sebuah guild atau clan lah ya, kebanyakan game sekarang nyebutnya clan, tapi kalau di Excel World itu sebutannya Legion, yang bernama Nega Nebulous. Nah menurutku pribadi sebenarnya untuk ceritanya, untuk konfliknya itu cukup mainstream sih ya. Maksudnya dalam sebuah dunia game, ya apa sih yang mau diharapkan lebih gitu, maksudku pasti nanti akan ada musuh. Nanti musuhnya itu entah dia lebih kuat levelnya, entah dia pakai cara curang, entah dia itu orang yang berkuasa dalam game, entah nanti temennya itu ada yang disakitin, entah nanti temennya ada yang diculik, entah dia nanti dicurangin. Ya kurang lebih konfliknya tuh ya seperti itu gitulah ya, nggak ada yang terlalu wow banget sebenarnya. Mainstream lah antara seri yang mengusung tema per game-gamean gini ya. Cuman memang menariknya dari seri ini tuh ada sedikit bumbu-bumbu misterinya. Misal nanti ada masalah baru gitu ya, ada problema baru, atau misal muncul musuh baru, itu nggak langsung diceritakan secara gamblang siapa sih atau kenapa sih faktor yang menyebabkan masalahnya terjadi. Pasti ada, harus meraba-raba dulu, mencari tahu dulu, investigasi dulu, sampai akhirnya ketemu, oh dia inilah ternyata dalangnya, dia inilah biang kerok masalahnya. Nah aku sendiri sebenarnya kan ini ya ketipu. Aku tuh ngiranya ketika ngelihat poster animenya, aku kira ini itu modelnya kayak Kamen Rider. Jadi mereka tuh henshin gitu ya, ada armornya, terus tarung. Tapi ternyata masuk ke dunia game. Aku ikutin lah gitu, karena memang ceritanya meskipun tadi aku bilang nggak terlalu dalam gitu ya, cukup mainstream, tapi menarik. Karena ini aku yakin banyak orang yang suka ya, terutama orang-orang Indonesia tuh suka dengan tipe cerita di mana karakternya tuh cupu. Jadi karakternya memang lemah,
Dan dia itu sering cerita berjalan, dia berusaha untuk mengeksplor lebih lanjut, dia berusaha berlatih, mengembangkan dirinya. Karena ini konteksnya game ya, dia cari skill baru, dia cari relasi baru, menemukan dan mengalahkan musuh-musuh yang ada di atas dia. Ya kurang lebihnya ya seperti itulah. Nah yang menarik juga nih, aku sukanya dengan seri ini masih berkaitan dengan perkara perdebatan isekai tadi ya. Kan isekai itu beberapa orang yang menyatakan kalau SAO nggak bisa jadi isekai, bilangnya kan karakternya itu harusnya jiwa, raganya, semuanya itu masuk ke dunia lain. Kalau SAO kan stay gitu ya, badan aslinya, badan realnya stay di dunia nyata. Dan sama halnya sebenarnya dengan Excel World ini tadi gitu. Badan aslinya juga stay, cuman avatarnya, kesadarannya mereka dipindah ke avatar gamenya. Nah yang aku suka, mereka ini di Excel World itu bisa login dan log out sesuka hati mereka. Kalau kebanyakan cerita yang isekai ya, itu kan mereka bener-bener entah terperangkap atau entah mereka mati terus reinkarnasi gitu kan. Itu jujur aku kurang suka gitu. Memang itu mungkin salah satu alasan kenapa aku nggak bisa ngikutin isekai gitu ya. Tapi kalau di Excel World ini tadi, mereka taruhnya menyelesaikan konflik itu di gamenya, tapi kehidupan real mereka tetap jalan, jadi seimbang. Nah yang terakhir, ini menurutku pribadi ya, kelemahan dari seri ini selain ceritanya itu, konfliknya tadi itu kurang dalam, karakternya itu juga nggak memorable kebanyakan. Nanti itu akan ada para game masternya gitu ya, ada 6. Julukan mereka itu Junshoku no Rokuo atau Six Kings of Pure Color. Ini tuh meskipun mereka sebenarnya kuat gitu ya, mereka tuh kan kayak ibaratnya orang yang paling super power lah di gamenya, cuman juga nggak terlalu membekas gitu rasaku, nggak memberikan kesan apapun. Yang mencolok gitu ya cuma 2 karakter utamanya, si Kuroyuki Hime sama si Haruyuki. Si Haruyuki itu diisi suaranya sama Yuki Kaji. Buat barangkali kalian yang nggak begitu familiar dengan dunia perseiyuan, Yuki Kaji ini adalah salah satu seiyu atau pengisi suara cukup terkenal, banyak orang yang suka dan aku pribadi pun mengagumi gitu ya. Selain Sugita Tomokazu ini seiyunya Gintoki karena aku suka Gintama, tapi Yuki Kaji memang dia itu segitu bertalentanya sehingga mengisi karakter apapun dengan watak seperti apapun itu tetap jadi. Sehingga ya memang tadi aku bilang yang mencolok sih ya itu cuma si Haruyuki sama Kuroyuki Hime menurutku pribadi. Jadi itu untuk Excel World pembahasanku di nostalgia kali ini. Sekali lagi aku tuh bikin konten atau segmen nostalgia ini tujuannya buat ngajak kalian yang belum nonton, ayo nonton biar bisa dibahas sama-sama. Dan buat kalian yang sudah nonton, ya kita bernostalgia karena aku yakin sedikit yang ngebahas. Setahu aku kemarin aku coba riset Excel World YouTube Indonesia cuman ada 1 channel yang bahas, dan itu bahasnya alur cerita. Jadi mungkin kalau kalian nggak mau nonton animenya barangkali ya, nggak mau buang-buang kuota atau baterai, bisa aja coba ditonton ringkasan alur ceritanya. Silahkan di like videonya. Kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share ke teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterashai minasan.